Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Florian dan Chuyang karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas joki. Topik joki dan perjokian saat ini sedang ramai di media sosial, terutama di Twitter. Apa itu joki? Joki adalah jasa, service, mengerjakan sesuatu yang seharusnya dikerjakan orang lain. Tentu saja joki mendapatkan uang sebagai gajinya. Nah, joki ini ada di dunia pendidikan dan ada juga di dunia games. Dalam dunia pendidikan ada joki ujian, joki tugas, dan joki skripsi. Dalam dunia games, ada joki yang bisa menggunakan akunmu dan menaikkan levelmu. Tentu saja dengan bayaran, tidak gratis. Nah, di episode kali ini kita hanya akan membahas joki dalam dunia pendidikan. Jadi, di Indonesia, apakah joki legal atau ilegal? Joki itu boleh atau tidak dilakukan? Jawabannya, boleh, asalkan enggak ketahuan. Selama enggak ada orang yang tahu. Serius loh, bahkan ada perusahaan startup resmi, legal, yang menjual jasa joki. Perusahaan ini sempat jadi perbincangan di media sosial. Tapi sekarang websitenya, lamannya, dan juga profil media sosialnya sudah hilang. Pendapat warganet tentang perjokian bermacam-macam. Ada yang bilang salah, ada yang bilang tidak salah. Sebagian orang bilang joki itu jelas-jelas salah. Karena dengan menggunakan jasa joki, berarti kita bohong, tidak jujur. Berarti kita mengaku-ngaku hasil karya orang lain adalah milik kita sendiri. Ada juga yang bilang joki itu sama saja dengan plagiat berbayar. Tahukah kamu, joki-joki profesional ada yang penghasilannya, gajinya sampai jutaan per hari. Di sisi lain, ada sebagian orang yang mengatakan joki itu tidak salah. Bisa disamakan dengan just tip, jasa titip. Kalau kita pakai jasa just tip, kan orang lain yang membelikan kita iPhone misalnya dari luar negeri. Mereka yang kerja, kita yang pakai, sama saja dengan joki. Ada warganet yang cerita ibunya kuliah S2 di usia 50-an. Jadi tidak paham internet, tidak mengerti teknologi. Jadi dia pakai jasa joki yang mencari sumber-sumber di internet untuk bahan tugasnya. Aku sendiri bisa dibilang sudah pernah jadi joki. Dulu ada seorang saudara sepupuku yang beberapa kali tugasnya aku kerjakan.
dan secara tidak langsung dibayar orang tuanya dengan angpao waktu tahun baru Imlek. Kalau pakai jasa joki, sudah pernah belum? Belum pernah. Karena aku orangnya sangat jujur. Aku enggak mau bohong. Bukan. Alasan sebenarnya itu karena aku sulit percaya hasil kerja orang lain. Kalaupun pakai jasa joki, pasti aku periksa lagi. Aku cek lagi. Hasil kerjanya sudah benar atau belum. Jadi sama saja buang-buang waktu kan? Lebih baik aku kerjakan sendiri. Walaupun lagi sibuk dan terburu-buru, hasilnya mungkin kurang bagus. Setidaknya aku kerjakan sendiri. Jadi kalau ditanya, joki itu salah atau benar? Aku harus jawab tergantung. Tapi lebih cenderung salah. Lebih ke arah salah. Kalau aku jadi guru nanti, sudah mengajar mati-matian, sudah susah-susah mikir pertanyaan dan koreksi jawaban, lalu aku tahu muridku pakai jasa joki, pasti rasanya sedih banget. Dan sebagai guru pasti aku berpikir, apakah pertanyaannya terlalu susah? Apakah saat aku mengajar murid-muridnya tidak mengerti? Menurutku, jasa joki hanya boleh dipakai sebagai pilihan terakhir, waktu terpaksa. Contohnya, di saat ada pekerjaan lain yang lebih penting atau dalam keadaan darurat, di mana kita enggak bisa kerjain tugas. Dulu ada seorang kakak tingkat kuliahku. Dia kuliah sambil bekerja. Tiba-tiba pekerjaannya sibuk banget. Jadi dia pakai jasa joki untuk mengerjakan presentasinya. Sebelum presentasi, dia baca dulu bahan yang sudah dibuat oleh joki itu. Jadi waktu ditanya dosen, ditanya guru, dia bisa menjawab. Nah, itu dia. Kalau pakai jasa joki, harus siap-siap bertanggung jawab. Siap-siap menanggung akibat memakai jasa joki. Jangan sampai waktu ditanya tidak bisa jawab, jadi langsung dapat nilai 0. Menurutku, joki masih lebih baik daripada plagiat. Karena yang menjoki tahu hasil pekerjaannya diambil orang lain. Dan dia juga dapat uang dari hasil kerja kerasnya. Jadi pekerjaannya tidak sia-sia dan dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Masalahnya, orang yang pakai jasa joki, kalau sudah terbiasa, kalau sudah tergantung dengan jasa joki, semakin lama bisa semakin malas. Sekali-kali pakai jasa joki gak apa-apalah, terutama dalam keadaan darurat. Tapi kalau terus-menerus pakai jasa joki sampai enggak bisa kerjakan sendiri, lama-lama semakin malas dan tidak bakal bisa jadi pintar. Apalagi guru jadi enggak tahu kalau muridnya tidak bisa mengikuti pelajaran.
Jadi, muridnya lulus tanpa ilmu. Waktu masuk dunia kerja, jadi enggak tahu apa-apa. Itulah mengapa menurutku joki cenderung salah. Walaupun masih tergantung cara pakainya ya. Bagaimana pendapat para pendengar? Apakah kamu setuju atau tidak? Bagaimana perjokian di negaramu? Kirimkan jawabanmu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!